berdiri siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Karena sesuatu hal yang dimulai dengan doa pasti hasilnya akan sesuai dengan kita. Kedua, selamat berdoa dulu. Oke, kita bakal semangat dulu hari ini. Ayo berdiri. IPS, sukses. Sukses, IPS. Sukses, baca IPS. Duduk kembali. Itu mau bertanya dulu. Pernahkah kalian melihat seseorang yang berpindah tugas dari kota A ke kota B? Siapa? Atau pernahkah kalian melihat, menonton di YouTube, misalnya di televisi, atau membaca di koran majalah tentang seseorang yang dulunya secara ekonomi pas-pasan, nah sekarang sudah menjadi pengusaha besar dan menjadi orang kaya? Pernah? Lihat jika kalian mengalami keadaan seperti itu, seru tidak? Tapi pastinya kesuksesan diraih dengan adanya kerja keras. Kalau suka jadi orang sukses, cari sekarang, belajar dan bekerja keras. Ada kaitannya dengan diri kita hari ini kan? Oke. Lalu apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Ya, jadi anak-anak, pertanyaan-pertanyaan tadi kita di atas ada hubungannya dengan materi kita loh. Jadi materi kita hari ini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebagai contoh mobilitas sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah jadi anak-anak, hari ini kita menggunakan metode kartu berpasangan dengan materi mobilitas sosial. Media pembelajaran hari ini adalah menggunakan HP atau Android. Sekarang sediakan HP. Ayo buka HP. Jadi materi kita hari ini adalah mobilitas sosial. Sebelum Enci menjelaskan mobilitas sosial, kira-kira ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Apa itu mobilitas sosial? Oke, silakan berdiri, sebutkan nama. Nama saya Salafat. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Ada lagi yang lain? Oke. Perkenalkan, nama saya Dilamsa. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya perpindahan peran tanpa beberapa mengalami perubahan kedudukan disebut mobilitas sosial. Oke, mantap. Beri aplaus dulu. Nah, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status yang lain dalam masyarakat. Sekarang kita masuk pada penugasan. Hari ini kita pakai metode kartu berpasangan seperti yang Enci sudah jelaskan pada pertemuan awal tadi. Oke. Sekarang Enci mau mulai, kasih sabar ini soal. So paham kan?
lagu Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di burung baling-baling. Mangga lepok, pasar kayu bengkong. Bengkong di makan jangkung, apinya kesurupan. Oke, stop. Yang pegang soal nomor 4 berdiri. Dampak mobilitas sosial adalah mendorong untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial dan meningkatkan interaksi sosial. Oke, mantap. Kasih T, Kasih O, kasih T, top, sekali lagi. top, Berkali-kali. top. Oke, jadi kira-kira dari adik-adik ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini? Oke, berdiri sayang. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Oke, mantap. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh dari mobilitas vertikal horizontal? Oke, Dika, ayo. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok. Tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Contohnya misalnya seseorang dokter yang berpindah tugas dari kota A ke kota B, jadi tidak akan mempengaruhi status sosial. Oke, mantap. Ya baik, yang pegang soal nomor 1, angkat tangan. Oke, Osan, baca silakan soalnya. Jelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang merasa pegang demi jawaban, ayo. Oke, Regina. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mantap, beraplot. Cie, kamu hebat. Sekali lagi, cie, kamu hebat. Jadi, kira-kira dari adik-adik ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini? Oke, berdiri sayang. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Oke, mantap. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh dari mobilitas vertikal horizontal? Oke, Dika, ayo. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok. Tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Contohnya misalnya seseorang dokter yang berpindah tugas dari kota A ke kota B, jadi tidak akan mempengaruhi status sosial. Oke, mantap. Ada yang bisa memberikan contoh dari mobilitas sosial vertikal? Ada? Oke, Silvana. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seorang atau kelompok dan status sosial yang lain tidak sederajat dari sebelumnya. Tidak sederajat dari sebelumnya. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Oke, Zahra. Seseorang yang terlibat pelanggaran hukum sehingga harus ditahan di jeruji besi. Seseorang yang Terlibat hukum sehingga harus ditahan di jeruji besi. harus ditahan di jeruji besi, misalnya dia seorang karyawan bank yang melakukan korupsi sehingga dia dipecat dan menjadi pengangguran. Oke, mantap, beri aplaus dulu.
Ya, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang ke status yang lain dalam masyarakat. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Jadi anak-anak sudah paham ya apa itu mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal kalian untuk dibawa pulang ke rumah. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Jadi Enci terakhir mau kasih tugas ke kalian. Silakan buka kontennya. Tugas ini dikerjakan di rumah ya. Ya, kerjakan di rumah. Silakan buka konten tadi, materi tentang mobilitas sosial. Jadi kalian review materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Tulis di komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Apa-apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini, kalian tulis di komentar. Paham? Baik, jadi untuk menyempurnakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Ketua kelas, pimpin doa. Oke. Untuk pembelajaran pertemuan berikut yaitu materinya tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Itu materi kita pada pertemuan berikut ya. Oke, jadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.